Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Alif Haidar, NPM 10070319077, Prodi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai critical review, yang mana critical review ini merupakan tugas dari mata kuliah pembiayaan pembangunan. Adapun jurnal yang digunakan dengan judul Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah, penulisnya yaitu Utri Dianar. Nama jurnalnya terbit dari Abdi Ekuator, volume 1 nomor 2. Jurnal ini terbit pada 2 September tahun 2021. Strategi pembangunan daerah menuntut tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan yang semakin besar juga. Hal ini dikarenakan untuk melaksanakan program-program pembangunan dibutuhkan biaya yang cukup besar, sementara anggaran pemerintah dalam hal ini sangat terbatas. Menyadari hal ini, pemerintah Kota Pontianak memandang perlu mengembangkan gagasan atau ide lain untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan agar pembangunan dapat terus berjalan. Terdapat 3 opsi alternatif pembiayaan pembangunan, yaitu pinjaman daerah, kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, juga ada pemanfaatan dana corporate social responsibility atau CSR. Pinjaman daerah merupakan alternatif pendanaan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal daerah, serta untuk percepatan pencapaian target program pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi dari pinjaman daerah yaitu pinjaman daerah memiliki konsekuensi panjang, sehingga apabila pinjaman tersebut melebihi periode sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan, akan dapat memberatkan pemerintahan berikutnya. Selanjutnya, terdapat kerjasama pemerintah dan badan usaha. KPBU berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur merupakan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsekuensi dari KPBU yaitu masa kontrak kerjasamanya jangka panjang, sehingga dibutuhkan studi yang komprehensif guna meningkatkan kualitas penyiapan serta mengantisipasi konsekuensi dari pengalokasian risiko dalam hal terjadi perubahan selama masa kontrak. Opsi ketiga, terdapat pemanfaatan dana corporate social responsibility. CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya. Konsekuensi dari CSR ini dapat meminimalisir dapat mengatasi permasalahan sosial seperti kualitas pendidikan yang rendah, kemiskinan, dan juga minimnya fasilitas kesehatan. Dari CSR ini juga dapat terjalin sinergi antara kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan dan pemerintah daerah. Kemudian permasalahannya yaitu setiap mitra memiliki kepentingan masing-masing yang berbeda-beda. Kebutuhan dan kepentingan suatu mitra dengan mitra lain juga dapat saja saling bertentangan, sehingga memerlukan waktu untuk menyelaraskannya. Ketiga alternatif pembiayaan pembangunan tersebut sama-sama telah memiliki kebijakan yang cukup jelas dan sudah pernah diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia. Namun dari ketiga alternatif tersebut memiliki resikonya masing-masing terhadap APBD pada masa pemerintahan yang akan datang. Yang mana dari ketiga alternatif tersebut, resiko dari pinjaman daerah dan KPBU memiliki resiko yang lebih besar bila dibanding dengan skema CSR. Kesimpulannya yaitu dalam kasus ini, bila dilihat dari dampak dan risikonya, skema CSR lah merupakan pilihan terbaik dan yang paling realistis untuk ditempuh bila dibandingkan dengan skema pinjaman daerah dan KPBU. Potensi dana CSR di Kota Pontianak cukup besar karena banyaknya perusahaan yang menjalankan usahanya di sana.
Saya pribadi pun setuju dengan penulis jurnal ini, yang mana diperlukan pertimbangan yang sangat matang dalam pemilihan alternatif pembiayaan pembangunan, baik dari segi resiko maupun dari segi dampak keuntungannya. Karena hal ini akan sangat berpengaruh pada pendapatan pemerintah di masa yang akan datang. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu pemerintah perlu mengkaji opsi alternatif pembiayaan pembangunan, apakah akan merugikan di masa yang akan datang atau menguntungkan. Pemerintah perlu mengkoordinasi perusahaan-perusahaan agar pemanfaatan dan CSR dapat lebih optimal. Pemerintah juga perlu merencanakan arahan kepada perusahaan pemberi CSR perihal pemerataan pembiayaan pembangunan. Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan pengendalian dari program CSR ini agar tidak ada pihak yang dirugikan dan program CSR dapat terus berlanjut. Ini daftar pustakanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.